Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Harus dipulangkan ke negeri, tapi sudah telanjur ihram. Maka ini hukumnya mereka tahallul, cukur rambut. Dan lebih baik lagi kalau dilengkapkan dengan berkurban. Subhanallah, waktu itu ternyata bukan cuma Umar bin Khattab yang merasa terganggu dengan kesepakatan ini. Belum lagi melihat perilakunya Abu Jandal yang diseret-seret oleh Suhail. Belum lagi kasarnya Suhail pada saat menulis kesepakatan dan maslahat lebih banyak secara tertulis untuk orang-orang kafir ini. Gitu kan. Maka tidak ada sahabat satupun teman-teman yang berdiri waktu itu. Nabi sudah bilang, buka ihram kalian, cukur rambut kalian. Tidak ada yang berdiri. Sahabat ini bukan membangkang, tapi mereka masih berharap siapa tahu ada wahyu suruh perang. Gitu. Kira-kira kalau antum waktu itu di posisi sahabat, lebih enak pulang atau mau perang? Jujur. Benar. Sekarang aja sholat subuh di masjid masih tidak mau. Hujan sedikit masih manja sekali mau di rumah. Gimana caranya? Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu itu perintahkan yang kedua kali. Buka baju ihram kalian, cukur rambut kalian. Kita balik ke Madinah. Sahabat masih pada diam. Kan itu. Semua pada duduk. Waktu itu termasuk Abu Bakar pun duduk. Bukan niatnya membangkang ya. Mereka mau bilang, ya Rasulullah, siapa tahu ada wahyu lagi. Gitu. Tapi tidak berani mengucapkan, diam. Waktu itu yang kebetulan safar bersama Nabi SAW, istri beliau yang mulia adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah termasuk orang yang bijaksana, bahkan lebih tua dari Nabi SAW. Gitu kan. Nabi SAW masuk dalam kemah dalam kondisi wajah beliau memerah dan beliau keringat dingin. Kata Ummu Salamah, kenapa wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun. Saya sudah perintahkan apa yang Allah perintahkan. Mereka harus buka baju ihram, mereka harus cukur tahallul dan mereka harus pulang ke Madinah. Tapi mereka masih duduk. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, mau saya berikan saran? Kata Nabi SAW, silahkan. Kata Ummu Salamah, tidakkah anda memulai dulu ya Rasulullah? Coba anda di depan mereka, buka ihram, pakai baju biasa anda, cukur di depan mereka. Kata Nabi SAW, ide yang bagus. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW membuka baju ihram, pakai baju biasa, keluar dari kemah, sahabat lihat sudah pakai baju biasa Nabi SAW. Sudah buka ihram, duduk panggil tukang cukurnya. Gitu kan. Cukur rambut. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi SAW menggunakan baju ihramnya, kemudian keluar, lalu memanggil tukang cukurnya, lalu suruh mencukur rambut beliau. Digundul kepalanya. Melihat kejadian tersebut, para sahabat sudah faham. Bahwasanya sudah tidak lagi jalan. Nabi SAW sudah mencukur. Maka mereka pun karena takut sekali pada saat itu, mereka pun akhirnya berlumba-lumba untuk mencukur rambut mereka sampai banyak di antara mereka yang kepalanya luka. Jadi ini kepala luka ada hadis sejarah menanggapi. Bisa karena mereka lagi jengkel, karena ingin berperang, gitu kan? Enggak bisa tahan melihat agama Allah diperlakukan seperti ini, atau memang karena mereka takutnya jangan sampai azab Allah turun, mereka harus segera cukur. Dan makna yang kedua lebih dekat tentunya. Ya, karena mereka lebih mulia daripada apa yang dikatakan di pendapat yang pertama. Dan di sini teman-teman sekalian pelajaran juga bahwasanya bukan aib, bahkan efeknya sangat besar bila seorang pemimpin memulai satu perbuatan kalau mau mengajak massa. Beda kalau kita ajak 1-2 orang. Jadi kalau ada seseorang pemimpin mau suruh misalnya masyarakatnya bersedekah atau apa saja, maka dia lakukan duluan. Ramaikan masjid, dia harus hadir di masjid dulu. Maka orang akan contohi kan gitu. Itu efek yang besar. Daripada dia hanya menyuruh dan dia tidak hadir. Nabi SAW lalu keluar kemah dan memanggil pada saat itu tukang cukur dan mencukur. Dan akhirnya para sahabat saling mencukur rambut mereka. Terdapat sebagian sahabat yang tidak menggundul pada saat itu. Dan mereka ingin supaya merapikan saja. Namanya taksir. Dalam tahallul kan ada 2 ya. Ada qasr, ada memang memotong, mencukur saja, ya, ada menggundul, gitu kan. Maka namanya muhallil. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Muhallikin ini nanti orang yang gundul. Karena Nabi lihat ada beberapa sahabat tidak mau gundul, gitu kan. Nabi sendiri gundul. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka para sahabat yang tidak mau gundul ini berkata, ya Rasulullah, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang hanya cukur saja? Hanya mengambil sebagian dari kepalanya, dari seluruh penjuru kepala. Kata Nabi SAW yang kedua, rahimallahul muhallikin.
Semoga Allah merahmati, rahmat ini karunia yang besar. Allah berikan rahmat yang luas kepada orang-orang yang gundul. Mereka tanya yang ketiga kali, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang muqassirin, orang yang hanya merapikan kepalanya, rambutnya saja. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. 3 kali. Ya Allah rahmatilah orang-orang yang menggundul. Mereka masih berkata yang keempatnya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang muqassirin, orang yang hanya mencukur. Kata Nabi SAW, rahimallahul muqassirin. Dan semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur saja. Dan ini teman-teman sekalian khusus dalam hukum masalah tahallul, bagi perempuan memang sunnahnya taksir, mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Bagi laki-laki hukumnya 2. Yang paling afdal ya, halq atau mencukur gundul habis. Kalau seseorang gundul itu karena kriminal, wajar dia malu. Gitu kan? Tapi kalau pulang haji dan umrah, harusnya bangga itu. Gitu kan? Apalagi setiap helai rambut pasti ada pahalanya. Dicukur. Allah sekarang minta rambut, nanti Allah minta darah mudah ditumpahkan. Kalau baru rambut saja beratnya luar biasa untuk dicukur, bagaimana kalau Allah nanti suruh berjihad, gitu kan? Pengorbanan harus dimulai dari hal-hal seperti ini. Allah suruh kita berkorban dengan harta, Allah nanti akan minta yang lebih besar, kita bisa lakukan. Mulai dari hal yang kecil dulu. Kemudian akhirnya sahabat-sahabat ini ada yang mentaksir, tapi sebagian kecil mereka dan sebagian besarnya adalah menggundul kepala mereka, dan ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu banyak penelitian para ilmuwan teman-teman sekalian, terutama bagi laki-laki ya. Jadi ada penelitian yang diadakan, ternyata kulit kepala laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Kalau mereka biasa menggundul kepalanya, maka itu dipastikan rambut mereka lebih subur. Itu penelitian saja. Dan ini pendapat yang gitu. Dibedakan dengan perempuan, justru dianjurkan untuk memanjangnya, memanjangkan rambut. Tentu kita memelihara rambut baik. Tapi di sini juga mencukurnya, menggundulnya dihubungkan dengan masalah ibadah. Jadi ibadah adalah haji dan umrah maksudnya ya, haji dan umrah. Saya tahu ada seorang teman, Dr. Muhammad Ar-Ruhaili, semoga Allah jaga beliau, sahabat dekat saya, adiknya Dr. Sulaiman Ruhaili di Madinah. Beliau itu punya cara, karena beliau penduduk Madinah ya, beliau biarkan rambutnya panjang. Kalau sudah panjang, umrah. Naik mobil dari Madinah ke Mekah, gundul. 2 bulan, 3 bulan gundul. Satu hal yang positif sekali gitu ya. Jadi dia tidak pernah cukur rambutnya di tukang cukur biasa, tapi dia langsung ke Mekah dan berkorban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil sekarang pelajaran dari kesepakatan Hudaybiyah, saudaraku seiman. Yang pertama, dengan kesepakatan Hudaybiyah, pintu dakwah terbuka dan dakwah Islam saat disampaikan dengan tidak ada perang dan penghalang, maka semua orang bisa menerima. Jadi ternyata penghalang utama dakwah Islam adalah Quraisy waktu itu. Quraisy ini jadi pemicu. 13 tahun di Mekah mereka menghadang Islam. Kemudian waktu hijrah di Madinah pun mereka yang menjadikan perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Mereka yang jadi pemicunya semua ini, orang-orang Quraisy. Maka dengan adanya kesepakatan 10 tahun damai, tidak ada perang sama Quraisy, para sahabat dan muslimin lebih leluasa menyampaikan Islam tanpa peperangan. Dan ini ternyata Islam itu kalau didengarkan dengan cara baik teman-teman, dengan akal yang terbuka, hati yang terbuka, maka orang jadi bisa menerima. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, kemenangan bagi muslimin. Karena setelah Hudaybiyah terjadi perang-perang besar dan Quraisy tidak mencampuri karena ada kesepakatan. Yang pertama adalah perang Khaybar. Khaybar nanti kita pelajari teman-teman ke depannya adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi ini juga menjadi penyebab pemicu perang Ahzab. Dan di sana tuh banyak kekayaan-kekayaan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, termasuk kebun-kebun kurma, termasuk terusirnya orang Yahudi dari Jazirah Arab waktu itu. Kemudian juga banyak senjata-senjata perang yang telah dibuat oleh Yahudi ditemukan oleh kaum muslimin. Nanti akan kita jelaskan di perang Khaybar masalah itu. Yang ketiga, Allah menamakan Hudaybiyah dengan kemenangan. Karena setelah 13 tahun awal dakwah di Mekah, yang masuk Islam hanya 70 orang. Hanya 70 orang. Di Hudaybiyah, jumlah muslimin setelah 6 tahun hijrah sudah mencapai 1.400 orang. Itu yang ikut di Hudaybiyah. Belum yang tinggal di Madinah. Jumlah muslimin sudah ribuan orang. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, 2 tahun setelah kesepakatan Hudaybiyah ini terjadi pembebasan kota Mekah.
dan pasukan muslimin sudah berjumlah 10.000 orang. Jadi lihat jarak waktunya pendek sekali, gitu kan? 6 tahun hijrah, tinggalkan Mekah, 13 tahun di Mekah cuma sekitar 153 orang yang beriman. Waktu hijrah sudah 6 tahun, kesepakatan Hudaybiyah jumlah muslimin sudah ribuan orang. 1.400 bersama Nabi SAW tadi ke Hudaybiyah dan masih ada di Madinah ribuan orang. 2 tahun setelah itu terjadi pembebasan kota Mekah, nanti kita bahas setelah Khaybar insyaAllah. Di pembebasan kota Mekah, pasukan muslim sudah 10.000 orang. Itu baru pasukan, belum yang penduduk kota Madinah yang pada saat itu lebih banyak jumlahnya, gitu kan. Jadi sudah puluhan ribu orang pada saat itu. Penutup dalam kisah Hudaybiyah teman-teman, kita akan sebutkan kisah Abu Bashir. Abu Bashir ini kita dengarkan kisahnya. Kisah yang cukup unik dan sangat berhubungan dengan masalah Hudaybiyah. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, sebelum pulang ada satu hal dulu, mukjizat Nabi SAW juga terjadi, disebutkan dalam riwayat Bukhari. Waktu mereka mau pulang ke Madinah, ternyata sahabat kehabisan air, karena sudah berhari-hari di situ. Dan sumur yang tadi ditancapkan anak panah di awal tiba di Hudaybiyah, itu airnya sudah kering kembali. Maka para sahabat mengatakan, kami pun, waktu itu kalau salah meriwayatkan riwayat hadis adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pun membawakan air, wadah air kepada Nabi SAW waktu beliau mau berwudu. Jadi mau dijamak sholat duhur asar, kemudian pulang ke Madinah, gitu kan. Kami bawakan wadah air tersebut dan kami mengurumuni Nabi SAW. 1.000 lebih orang ini semua mengurumuni Nabi SAW. Nabi heran, Nabi mengatakan, kenapa kalian mengurumuni saya seperti ini? Kata para sahabat, kata Anas bin Malik dan para sahabat yang ini, ya Rasulullah, kami tidak punya air lagi. Kecuali yang di ember anda itu, di wadah anda. Kalau anda selesai, kami akan memperebutkan air itu. Enggak ada air lagi, untuk minum enggak ada, untuk uduk enggak ada semuanya. Maka kata para sahabat termasuk Anas bin Malik, kami menyaksikan Nabi SAW meletakkan telapak tangan kanannya yang mulia ke dalam air tersebut dan kami menyaksikan air keluar dari jari-jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang penyair mengatakan, wahai nabinya Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nuh alaihissalam bisa dengan doanya, maka Allah mengeluarkan air dari bumi dan langit, maka anda dengan telapak tangan anda bisa mengeluarkan air. Karena dari tangan air Nabi, dari tangannya keluar air. Dan semua sahabat pada saat itu mereka memenuhkan kendi-kendi air mereka berwudu semua 1.300 sekian orang. Dari tangan Nabi air masih mengalir sampai Nabi SAW mengangkat telapak tangannya alaihissalatu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.